بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada bosan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, berupa kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama membahas ilmu, yang mana ilmu ini merupakan keagungan yang sangat agung sekali yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia. Tanpa ilmu kita akan hampa berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Materi akan kita bahas pada malam hari ini, yakni yang bertemakan dunia tempat persinggahan. Dunia tempat persinggahan. Ya. Kita tahu terkadang kita terlalai dengan dunia. Dunia ini menggiurkan, begitu kan? Dunia ini sesuatu yang sangat dikagum-kagumkan oleh kebanyakan manusia. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya dunia ini hanyalah permainan atau sesuatu yang melalaikan. Kata Allah dalam Al-Quran, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini terasa indah di pandangan manusia. Ya. Dan hanya kepada Allah lah tempat kembali yang baik, yakni berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Quran surah Al-Imran, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu yang pertama an-nisa, yakni para wanita. Yang kedua wal banin, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Yang ketiga harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Dan sawah ladang. Begitu ya. Dan dijadikan indah pada manusia yang pertama itu para wanita. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Hajar dalam menjelaskan ayat ini, yakni bahwasanya wanita adalah fitnah, induk dari segala fitnah, begitu ya. Wanita adalah ujian dari segala ujian yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ini adalah beratnya, yakni ujian wanita. Begitu pula yang kedua, ini anak-anak. Seorang itu terkadang dia indah terasa mempunyai anak-anak, begitu kan? Bahkan yang tidak bolehnya ketika seorang itu mengharapkan seorang anak dia melakukan hal-hal yang haram yang berbau kepada kesyirikan, yakni untuk mendatangkan anak agar dia memiliki anak. Makanya tidak boleh, haram bagi seorang muslim untuk melakukan hal ini, begitu ya. Dan anak-anak adalah
orang yang harus diperhatikan bagaimana pertumbuhannya, perkembangannya, ya, bagaimana kesehariannya dan teman-temannya harus kita perhatikan, yakni anak-anak kita. Kita lihat bagaimana Islam mengajarkan anak-anak pada umur 10 tahun harus melaksanakan salat, jika tidak mau maka dia dipukul. Ya, apalagi yang di atas itu umur 15 tahun yang sudah balik, umur 20 tahun dan sebagainya, maka itu harus diperhatikan lagi bagaimana cara salat, yakni cara salat mereka. Jangan sampai kita lalai, ya. Bahkan ini kami pernah duduk bersama di majelis Al-Ustaz Ahmad Sabiq, ya, sewaktu di Gresik, Jawa Timur. Duduk bersama beliau membahas kitab mukhtasar silsilah al-ahadits as-sahihah, ya, karya Syekh Al-Albani, mukhtasarnya, sampai pada suatu hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada suatu malam mengetuk pintu menantu dan anaknya, yakni Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma, ya, mengetuk pintu supaya apa? Supaya mereka melaksanakan salat. Ya. Inilah yang terfaedahnya seorang mertua ketika anaknya menikah tetap bisa untuk mengontrol anaknya, memberikan nasihat, begitu ya, memperhatikan agama anaknya dengan baik. Ini bukan berarti mertua itu melepaskan serta merta begitu saja, tidak lagi perhatian kepada anaknya. Maka agama Islam, akhlak Rasulullah Muhammad SAW, beliau memperhatikan anaknya walaupun anaknya sudah menikah, begitu ya. Nah, apalagi anak-anak yang masih kecil, yang itu butuh perhatian, ya, butuh perhatian. Dan yang selanjutnya, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang, ya, dan sawah ladang. Maka ini sangat memerlukan ini perhatian agar tidak terfitnah dengan ini kecintaan yang ada di dunia ini. Dan kata Allah setelah itu, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, dalam ayat ini Allah taala menceritakan mengenai bagaimanakah hakikat dunia yang sebenarnya. Diterangkan pula bagaimanakah berbagai tujuan dunia serta semangat manusia untuk menggapainya. Sungguh dunia ini benar-benar hanyalah mainan dan melalaikan. Badan jadi dibuat kepayahan dan hati pun dibuat lalai. Kenapa? Karena sibuk memikirkan dunia, lupa apa tujuan dia diciptakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Yani beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang. Kata Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Ini kata para ulama, al-yaqin kematian. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian ini menjemput kita. Ya. Lanjut kata Syekh Sa'di di sini, inilah realitas yang ada pada dunia, ya, pada para pengagung dunia. Lihat saja bagaimana pengagung dunia menghabiskan waktu dan umur mereka dalam hati yang penuh kelalaian, lalai dari zikir kepada Allah, juga lalai dari berbagai ancaman dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Lantas lihatlah mereka ketika mereka menjadikan agama sebagai candaan dan kesia-siaan. Hal ini jauh berbeda dengan orang yang sadar akan dunia akhirat. Ya, hati mereka akan senantiasa rindu berzikir kepada Allah, mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperhatikan akhirat benar-benar akan beramal untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang masyhur, kalau kita membahas tentang bagaimana dunia ini sebagai tempat persinggahan, ini hadis yang masyhur. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar, hadis nomor 40 ya. Pernah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Ini adab beliau sebagai seorang guru. Beliau berlemah lembut kepada muridnya, pada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab yang saat itu masih muda. Ya. Di mana di situ
Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar setelah memegang kedua pundaknya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau 'abirus sabilin, atau seorang musafir. Inilah hakikat kita di dunia ini. Kita tidaklah lebih kecuali seperti orang asing. Orang asing yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada akhirat. Ya, tujuan akhir kita nantinya. Dan seorang musafir itu akan berbaik-baik dalam safarnya, dalam perjalanannya, agar dia sampai kepada tujuannya, tempatnya dalam selamat. Ya, tujuan kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada akhirat dengan selamat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, karena itu tadi yang hadis pertama, bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat wejangan kepada Abdullah bin Umar, seorang pemuda, ya, seorang pemuda di zaman itu, agar dia mengetahui hakikat apa tujuan dia di dunia ini hanyalah seorang yang asing ataupun seorang musafir. Ya. Maka di sini kami akan bawakan sebuah ucapan yang mulia dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Ini Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau apa? Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka aw yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Apabila kalian melihat seseorang yang mengungguli kalian dalam hal dunia, mengunggulimu dalam hal dunia, maka unggulilah dia, saingilah dia dalam hal akhirat. Dan nasihat dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita melihat seseorang yang mencoba mengungguli kita, menyaingi kita dalam hal dunia, ya, maka saingilah dia dalam hal akhirat. Ini beda konteksnya kalau kita mencari dunia untuk bersaing dalam akhirat. Tapi ini sama sekali dia mengungguli kita untuk hal dunia, maka kita unggulilah dia dalam hal akhirat. Kita kejar dia dalam hal akhirat. Ya, sebagaimana dulu para sahabat ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang kaya telah mendahului kami dalam beramal. Orang-orang kaya telah mendahului kami dalam beramal. Lalu bagaimana? Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya, bukankah tasbih itu sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, sudah berlomba dalam hal akhirat. Kalau memang harta itu susah untuk didapatkan, gitu kan? Berlomba dalam hal akhirat. Maka penting sekali. Jangan sampai dunia tempat kita singgah ini melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Muhammad SAW menasihati kita. Yakni menasihati kita dengan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini harus sering kita ulang-ulang. Karena kita ini manusia mudah lupa, gitu kan? Karena dengan majelis ilmu inilah kita bisa saling mengingat, gitu kan? Saling memberi nasihat, saling mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang. Kata Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Persiapkanlah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya. Bapak-bapak ada yang ada hafal? Ibu-ibu ada yang hafal? Persiapkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Itu yang pertama. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Nah, kita tahu saat mudalah kita bisa mempersiapkan banyak bekal, gitu kan? Tapi tak menutup kemungkinan di saat tua, ketika Allah memberikan kita yakni berupa karunia, berupa harta ataupun ilmu, kita tetap harus mengejar. Sebagaimana yakni seorang ulama, Fudail bin Iyad, mendapatkan hidayah itu umur 40 tahunan. Ya, di saat tua. Beliau mendapatkan hidayah. Dulunya seorang perompak terkenal. Namun dia mendapatkan hidayah karena mendengar sebuah ayat dalam Al-Quran. Lalu dia mendapatkan pun
hidayah. Dia belajar, akhirnya menjadi seorang ulama besar di zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Fudail bin Iyad, dan perkataannya pun diambil oleh para ulama. Di antaranya apa? Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian sebagai pengingat. Itu di antara perkataan Fudail bin Iyad yang dahulunya seorang perampok, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, berikan dia cahaya sehingga bisa menjadi seorang ulama. Itu waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Karena itu Nabi Muhammad SAW menasihati Ibnu Umar di masa mudanya. Karena itu para sahabat juga di masa mudanya itu Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh para sahabat, ya, dikelilingi oleh para sahabat, karena para pemuda ini adalah tombak masa depan agama Islam ke depannya, ya. Para orang tua lah, ini mereka yang sudah berilmu, yang sudah tua, mereka lah yang akan mendidik para pemuda ke arah jalan yang lebih baik, ya. Itu yang pertama, ya, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu luangmu, ya. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketika kita sehat, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Beda dengan ketika waktu kita sakit, kita susah beribadah. Bahkan sholat pun susah. Kadang mau duduk, kadang tidur pun kita tetap berusaha untuk sholat. Beda dengan sakit. Sakit pun yang sunnah pun bisa kita kerjakan, gitu kan. Banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan. Yang ketiga, yakni wa ghina'aka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yakni harta benda yang banyak, uang yang banyak, ya, masa kaya kita, ada masa kita beruang, gitu kan? Maka kita manfaatkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di saat masa kefakiran kita pun susah untuk berinfak, bersedekah. Kita tahu bahwasanya sedekah itu adalah penghapus dosa, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana air memadamkan api. Dan juga sedekah itu kata Nabi Muhammad SAW adalah pencegah, yakni kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Yang keempat, yakni kata Nabi Muhammad SAW, wa faraghaka qabla syaghlik. Masa luangmu sebelum masa sibukmu, ya. Manfaatkanlah masa luangmu sebelum masa sibukmu. Kita memiliki masa luang, gitu kan? Kita lagi liburan atau enggak kerja, atau kita diberikan libur oleh perusahaan atau instansi kerja kita, maka kita manfaatkan itu di saat kita ada waktu luang. Di antaranya untuk menghafal Al-Quran atau menambah yakni ilmu kita tentang tauhid, murojaah. Dan jangan bosan-bosan untuk mempelajari tauhid serta akidah, karena inilah akan menguatkan seorang dalam kehidupannya, ya. Kita tahu ashabul ukhdud, yakni orang-orang yang dahulu disiksa dan dimasukkan dalam lubang, ya, lubang yang berisi api, ya. Lubang yang besar berisi api, ashabul ukhdud. Bisa baca surah Al-Buruj nanti di juz 30, surah Al-Buruj. Nah, itu dahulu ada seorang ibu yang dia itu menggendong anak. Lalu ketika itu memang pemerintahannya itu zalim sekali, ashabul ukhdud. Ya, ketika itu disuruh masuk ke dalam api tersebut. Lalu apa kata anak itu kepada ibu itu? Anak bayi itu berbicara. Ini diantara anak bayi yang berbicara dalam hadis yang sahih. Sabarlah ibu, bahwasanya engkau di atas kebenaran. Nah, itulah yang menguatkan ibu tersebut dengan tauhid tersebutlah. Akhirnya dia masuk dalam api tersebut, ya. Yaitu sebuah ujian yang sangat dahsyat sekali. Dan dahulu kala memang kaum muslimin selalu diuji. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dahulu di Mekah, bahkan ada yang disiksa, dibunuh. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang dahulu sebelum kalian itu digergaji kepalanya sampai ke bawah. Digergaji untuk mempertahankan tauhid mereka, untuk mempertahankan akidah tauhid mereka.
yakni mereka pun tetap bersabar istiqamah hingga mereka dibunuh. Agar mereka bertahan di atas tauhid mereka. Mereka disuruh untuk menghilangkan tauhid, untuk melepaskan tauhid dalam jiwa mereka. Namun mereka tidak mau. Itulah mereka terima dan bersabar. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang lebih baik nantinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu luang itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai datang masa sibuk sehingga kita pun lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengurus sana sini, akhirnya kita lupa dengan ibadah-ibadah yang penting, ya. Di antaranya yang paling penting itu salat 5 waktu harus kita jaga. Pada kata Nabi Muhammad SAW, apabila baik salatnya, maka baik semua amalannya. Dan kalau salatnya sudah buruk saja, salatnya bolong-bolong, atau tata cara salatnya salah, gitu kan? Salatnya enggak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, akhirnya salatnya sia-sia. Dan untuk apa? Gitu kan? Maka rusaklah semua amalannya, walaupun akhlaknya itu baik, namun salatnya tidaklah dijaga. Maka penting bagi kita untuk mengumpulkan kedua-duanya, akhlak baik sama manusia, juga akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Nabi Muhammad SAW, manfaatkanlah wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Ya, hidupmu sebelum matimu. Ini mengingatkan kita bahwasanya kita ini akan mati. Ya, kita ini akan mati dan hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang al-yaqin kepadamu. Apa al-yaqin? Kata para ulama, kematian. Al-yaqin, para ulama tafsirkan itu adalah kematian. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepada kita. Ya. Dan di sini juga Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada kita dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, ya, kata Imam Ibn Rajab, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Ya, kalau dia safar, tentu dia akan mengumpulkan bekal untuk sampai ke tempat tujuannya. Ya, dia nggak akan memperbanyak kesenangan yang ada di dunia. Mungkin kalau safar letih istirahat, gitu kan? Waktunya makan istirahat. Ini waktunya bosan istirahat sebentar, isi dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat waktu safar. Tapi itu tidak lama sehingga berleha-leha lalu lupa tujuan dia hanyalah untuk bersafar. Tujuan kita untuk bersafar di dunia ini. Dan juga di sini kami ingin menyampaikan sebuah syair yang sangat indah sekali. Dibawakan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf, yakni nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita tahu semua Imam An-Nawawi seorang imam yang bermadhab kebanyakan madhab Syafi'i, dan di tempat lain beliau juga banyak menyelisih madhabnya sendiri. Di ratusan masalah dia menyelisih madhabnya sendiri. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi tidak gulu, tidak berlebihan dengan madhabnya. Dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yang kembali kepada pendapat yang rajih menurut beliau. Dari sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang nama aslinya Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf. Jadi namanya adalah Yahya, ya. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau memberikan sebuah nasihat dalam muqaddimah syarah Riyadhus Shalihin. Ya, beliau memiliki banyak kitab, di antaranya kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab Tazkiyatun Nafs juga. Kitab sucian jiwa Riyadhus Shalihin yang berisikan banyak nasihat-nasihat untuk kita mengingat hakikat dunia ini, ya. Itu pula kitab Arba'in An-Nawawi yang banyak disyarah oleh para ulama, ya. Arba'in An-Nawawi yang banyak berisi tentang hadis-hadis hukum, begitu pula tentang adab-adab, tentang persucian jiwa, tauhid, ya, dan sebagainya. Itu Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan di sini beliau memberikan nasihat dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin min kalam Sayyid Al-Mursalin. Kata beliau,
Ini nasihat yang sangat indah sekali. Sebuah syair yang sangat indah sekali. Inna lillahi ibadan qutana. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang cerdik, yang cerdas. Kata Imam An-Nawawi. Talaqud dunya wa khaful fitana. Kata beliau, mereka menceraikan dunia karena khawatir bencana. Yang pertama tadi, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang cerdik. Mereka menceraikan dunia karena khawatir bencana. Ya. Nadharu fiha falamma alimu. Mereka merenungkan isi dunia. Ketika mereka mengetahui apa isi dunia tersebut, falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Tatkala mereka merenungi isi dunia, lalu mereka mengetahui bahwa dunia bukanlah tanah air tempat kita hidup, tempat mereka hidup. Bukanlah dunia tempat mereka hidup. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufana. Ya. Lalu kata Imam An-Nawawi, mereka pun menjadikannya laksana samudera dan menjadikan amal saleh sebagai bahteranya. Jadi dunia itu adalah samudera, lautan lepas yang luas, ya, kata Imam An-Nawawi. Lalu mereka pun menjadikannya sebagai bahtera. Untuk apa? Untuk sampai kepada alam akhirat. Mereka jadikan itu kapal, gitu kan? Mereka sadar bahwasannya dunia itu adalah samudera, lautan lepas yang luas. Lalu mereka menjadikan amal-amal saleh mereka, peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bahtera, sebagai kapal, ya, untuk menyeberangi dunia tersebut sampai ke mana? Sampai kepada alam akhirat. Ini indah sekali. Ini syair dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang cerdik. Mereka menceraikan dunia karena khawatir bencana. Mereka merenungkan isi dunia ketika mereka mengetahui bahwa dunia bukanlah tanah air untuk orang-orang yang hidup. Mereka pun menjadikannya laksana samudra, lautan lepas yang luas. Dan menjadikan amal soleh mereka sebagai bahtera, sebagai kapal untuk menyeberang menuju akhirat. Maka Al-Hafidh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu mengatakan dalam syair tadi, jika keberadaan dunia adalah seperti yang sudah dikemukakan tadi, yang sudah saya kemukakan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, hanya sebagai samudera saja, kata beliau, dan status kita seperti yakni diciptakannya, yakni status kita seperti tujuan kita diciptakan adalah seperti yang telah saya sampaikan tadi, untuk mengabdi, untuk menyembah kepada Rabbul Alamin. Maka sudah semestinya, kata Imam An-Nawawi, sudah semestinya bagi kita mukallaf yang sudah dibebani syariat, ya, membawa dirinya ke jalan orang-orang pilihan dan menapaki jalan orang-orang yang memiliki akal, nalar, serta pikiran. Ini nasihat Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini semakin kita mengarungi dunia, kita akan semakin sadar dunia ini hanyalah tempat singgah dengan adanya orang-orang yang sudah mendahului kita. Di antara tanda-tanda, ya, yang membuat kita sadar bahwasanya adanya teman-teman kita yang meninggal, yang mendahului kita, ya. Adanya ulama-ulama yang terdahulu yang sudah wafat, ya. Ini menunjukkan dunia ini hanyalah tempat singgah kita, bukan tempat asli, tempat kita menetap selamanya. Dan akhiratlah adalah tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita, ya, ini ketika kita mati, ya, atau tidur sementara, kita mati sementara atau tidur, ya, kita itu merasakan yang namanya nikmat berupa kematian sementara, gitu kan? Semakin kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menggenggam jiwa-jiwa kita. Dan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tatkala kita tidur, itu ruh kita diangkat. Ruh kita diangkat
dan bertemu dengan ruhnya orang-orang yang mati, ya, di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nasihat berupa dari Al-Ustaz Badrul Salam rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, ketika beliau ditanya, apakah mungkin kita mati lalu kita bertemu dengan orang yang sudah mati? Kita mati sementara ya, maksudnya kita tidur. Apakah kita bertemu dengan orang yang sudah mati, bisakah kita bertemu? Maka jawaban beliau jelaskan dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika kita tidur, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruh kita. Begitu pula ruh orang-orang yang sudah mati, dan bisa saja mempertemukan mereka. Sebagaimana dahulu dari zaman para sahabat pernah terjadi. Terjadi, dan itu kemungkinannya besar bisa terjadi. Dahulu di zaman para sahabat, yakni ada dua orang yang hijrah, ya. Maka satu orang ini dia bunuh diri karena dia tertimpa sesuatu, akhirnya dia ingin bunuh diri, dipotonglah tangannya. Bunuh diri dia, dipotonglah tangannya. Tatkala satu orang lagi yang sudah hijrah tadi masih hidup, ya. Beliau tidur dan bermimpi bahwasanya dia di saat tidur tadi bertemu dengan orang tersebut, ya, di akhirat, ya, dia mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tangannya disimpan di belakang. Di belakang, ya. Tatkala seorang yang hijrah tadi bertanya kepada seorang yang satunya lagi yang sudah meninggal tadi, bunuh diri, apa yang Allah lakukan kepadamu? Allah memberikan dia nikmat, ya, karena dia hijrah karena Allah. Tapi karena dia bunuh diri tadi, tangannya tak diperlihatkan. Akhirnya tangannya pun tidak diperlihatkan karena dia apa tadi? Dia bunuh diri. Dan ini terjadi di zaman para sahabat, dan kemungkinan itu bisa saja terjadi, dan itu sangatlah kecil, ya. Dan itu disertai orang-orang yang jujur lagi terpercaya. Nah, kita kembali tadi bahwasanya kematian tadi memanglah ada. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, an-naumu akhul maut. Kematian itu dalam hadis yang sahih, ya, kematian itu adalah saudaranya, yakni tidur, ya. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Kata Nabi Muhammad SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Wala yanamu ahlul jannah, dan tidaklah tidur penduduk surga. Ya, ini mengingatkan kita bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal, ya, itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa merasakannya dengan tidur, ya, tidur. Kita bisa saja tidak bangun atau bisa saja bangun, tapi itulah tidur itu adalah saudaranya kematian, dan itu mengingatkan kita bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya singgah di dunia yang sementara ini. Ya, ini bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat, ya, untuk diri kami pribadi dan para pendengar semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematikan kita dalam agama Islam. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.